Apa yang terjadi jika omeprazol dan ranitidin digunakan bersamaan? Saat terjadi peningkatan asam lambung yang hebat seperti pada kondisi GERD dan tukak lambung, omeprazol dan ranitidin atau sejenisnya pasti akan diberikan. Tapi bagaimana jika keduanya digabung? Seperti yang diketahui bahwa histamin bertanggung jawab mengeluarkan asam ke dalam lambung. Aksi tersebut terjadi jika histamin berikatan pada reseptornya H2 di lambung. Jadi, jika ikatan tersebut dihambat, maka kadar asam juga akan turun. Nah, inilah yang dilakukan oleh ranitidin, simetidin, famotidin, dan sejenisnya. Asam lambung seperti namanya adalah asam. Secara kimia, dia adalah atom hidrogen atau sebuah proton. Jika proton ini dihambat sekresinya, maka produksi asam juga akan sangat berkurang. Nah, obat yang akan menghambat proton tersebut itu seperti omeprazol, lansoprazol, dan sejenisnya atau sering disebut dengan penghambat pompa proton atau PPI. Perlu diketahui bahwa kerja ranitidin tidak langsung karena melibatkan histamin tadi, sehingga aksinya bersifat parsial atau sebagian. Sedangkan PPI kerjanya total karena menghambat akar pembentukan asam itu sendiri, yaitu yang hidrogen. Jika digunakan bersama, maka efektivitas dari ranitidin tidak akan terasa. Tapi jika kondisinya mengharuskan untuk penggunaan secara bersama, konsepnya akan jadi begini. Ranitidin aksinya cepat, tapi tidak bertahan lama. Jadi ranitidin bisa diberikan pertama. Kemudian, keesokan harinya misalnya, baru bisa menggunakan PPI karena onset kerjanya lebih lama. Penggunaan omeprazol dan ranitidin secara bersamaan akan menurunkan kadar keasaman lambung yang bermakna, sehingga bakteri dapat bereaksi. Itulah kenapa kombinasi antara ranitidin dan omeprazol bisa menyebabkan diare. Juga rendahnya keasaman lambung akibat aksi dari omeprazol dan ranitidin akan menghambat penyerapan kalsium. Jika keduanya digunakan dalam jangka waktu yang panjang, maka bisa menyebabkan kerapuhan tulang. Jadi, untuk penggunaan dalam jangka waktu yang panjang, disarankan untuk menggunakan dosis yang lebih rendah. Selalu ingat untuk tidak menggunakan obat secara sembarangan. Konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter dan apoteker. Kalian juga bisa share video ini untuk pengetahuan masyarakat awam lainnya.